Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udza billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu serta jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersama-sama tiada henti-hentinya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan sore menjelang malam hari ini kita masih dapat dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan sholat maghrib secara berjamaah. Semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap amal ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kedua kalinya salawat beriringan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana seperti biasanya di Rabu sore diadakan kajian terkait dengan pembahasan salah satu produk dari produk-produk yang sudah diterbitkan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah, khususnya Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di mana kajian yang nanti kita akan bahas adalah terkait dengan kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Kalau kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Tafrihan, yaitu terkait dengan bab al-imanu bir rusul, bab yang menjelaskan kepada kita iman kepada para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kemarin kalau tidak salah ya, beliau sudah menyampaikan atau sudah membahas terkait dengan paragraf di HPT ini di halaman 18. Di situ dijelaskan atau ditertulis war rusulu hum basyarun misluna. War rusulu, dan adapun para utusan Allah Subhanahu wa taala itu ya, basyarun itu manusia, misluna seperti halnya kita ya. Yakuluna wa yashrabun, mereka itu yaitu para nabi dan para rasul pun mereka makan, wa yashrabun, dan mereka juga minum, wa yamshuna fil aswaqi, dan juga mereka pergi ke pasar. Hal ini tertulis dan dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa dilihat pada poin ke-40. Ini sebagai dalilnya bahwasanya para rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mereka makan, minum, juga beraktivitas sebagaimana kita selaku manusia biasa. Dalilnya ada di surah Al-Furqan ayat yang ke-20. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Bahwasanya dan tidaklah aku mengutus beberapa utusan sebelummu wahai Muhammad ya, kecuali mereka itu memakan makanan dan mereka juga berjalan di pasar-pasar.
ya sebagaimana kehidupan manusia biasa. Para nabinya Allah, para utusannya Allah Subhanahu wa taala, mereka makan sebagaimana kita juga selaku manusia biasa juga butuh makan. Mereka para utusan Allah, para nabiullah, mereka minum sebagaimana kita juga membutuhkan minum, ya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, dan aku jadikan cobaan sebagianmu kepada sebagian yang lain. Ini terdapat di surah Al-Furqan ayat ke-20. Bapak dan Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari satu paragraf ini ada hikmah penting yang dapat kita gali. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menjadikan para utusannya itu dari golongan manusia? Kenapa enggak dari golongan malaikat atau malah justru dari golongan jin? Kenapa Allah jadikan para utusannya, para nabinya itu dari golongan manusia? Ini ada beberapa hikmah ternyata Bapak Ibu sekalian yang di situ kita bisa ambil. Di antara hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan para utusannya dari golongan manusia adalah agar kita mudah untuk meniru perilaku mereka, meniru ya suri toladan mereka. Jadi mudah. Coba kalau bandingkan yang diutus sebagai Rasul Allah itu dari golongan malaikat, itu kita nggak bisa nuntut Bapak Ibu sekalian, karena sifatnya malaikat berbeda dengan sifatnya kita selaku manusia biasa. Sebagaimana sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu, sifatnya malaikat ya, mereka itu tidak makan dan tidak minum. Kira-kira nek Allah utusannya dari golongan malaikat yang dia sifatnya tidak makan dan tidak minum, kira-kira kita bisa mencontohnya napa mboten Bapak Ibu? Bisa atau enggak kita sehari enggak makan, sehari enggak minum? Bisa napa mboten? Enggak bisa. Itu merupakan merupakan kebutuhan pokok. Atau sifatnya malaikat juga kemarin sudah dijelaskan, selain mereka tidak makan dan tidak minum, mereka juga tak berjodoh dan juga tidak tidur. Nah, ini ada orang manusia ndak menikah, ya, itu juga ya kurang pas juga, nggak sesuai dengan sunnah Rasul gitu ya. Karena an-nikahu sunnati kata Rasul. Nikah itu adalah sebagian daripada sunnahku. Dan sifatnya malaikat tidak berjodoh ataupun tidak menikah, dan tidak juga malaikat itu tidur. Wah, ini juga bahaya. Kalau malaikat pencabut nyawa itu tidur, lengah sedikit, gimana? Repot nanti, itu kan? Maka ini hikmahnya Bapak Ibu sekalian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala utus para utusannya itu dari golongan manusia? Agar kita bisa mencontoh bagaimana tata caranya Nabiullah Muhammad SAW itu makan, sebaiknya makan. Sebaiknya tidur itu seperti apa? Sebaiknya bercengkrama dengan keluarga beliau itu seperti apa, biar kita bisa mencontoh. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabiullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, agar dijadikan contoh, dijadikan role model, agar kita bisa meniru perilaku beliau, meniru kepribadian beliau. Yang meskipun nggak bisa 100% plek, nggak apa-apa, yang penting mastata'na, semampu kita. Apa yang disunahkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, ya kita kerjakan semampu kita. Maka ini hikmah tersembunyi Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah jadikan para utusannya itu dari golongan manusia, biar kita bisa mencontoh, tidak dari golongan malaikat. Kalau dari golongan malaikat tentu tidak akan bisa kita bisa mencontoh perbuatan atau sifatnya dari malaikat itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah bait daripada kata warrasulu hum basyarum misluna yakuluna wa yashrabuna wa yamshuna fil aswaq, di mana para rasul Allah Subhanahu wa taala juga dari golongan manusia yang mereka makan sebagaimana kita makan, mereka minum sebagaimana kita minum, mereka juga
berjalan-jalan di pasar, melakukan kegiatan-kegiatan duniawi sebagaimana kita juga melakukan muamalah duniawiyah. Bapak dan Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka dilanjutkan dalam HPT ini disebutkan istofahumullahu lirisalatih, bahwasanya para Rasul Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala lirisalatihi, untuk menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Wahtasamuhum bil wahyi, dan mereka jugalah yang mendapatkan keistimewaan untuk atau mendapatkan keistimewaan diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di poin ini Bapak Ibu sekalian, ini menjadi titik beda antara Nabi Rasul dengan kita yang manusia biasa. Sama-sama manusianya, ya, tapi Nabi dan Rasul itu diberikan keistimewaan, yaitu dengan adanya pemberian wahyu. Sedangkan kita manusia biasa itu tidak diistimewakan dengan adanya pemberian wahyu. Maka mohon maaf dan mohon izin, kalau ada orang hari ini kau ngaku-ngaku mendapatkan wahyu, kira-kira pripun? Ditolak mawon Pak omongannya, ditolak saja klaimnya. Karena kata Nabi Muhammad SAW yang tadi kita sampaikan di mukadimah, ya, setelah sepeninggal Rasulullah SAW itu tidak ada Nabi dan Rasul setelahku, kata Rasul. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul yang Allah utus setelah sepeninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti kalau ada orang, saya semalam mimpi mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyembelih ini misalkan, maka dapat pastikan klaimnya, omongannya itu dusta. Karena sepeninggal Rasulullah SAW tidak ada Nabi ataupun Rasul sepeninggal dari baginda Muhammad SAW. Kita kembali dari sini Bapak Ibu sekalian, bahwasanya titik beda antara kita selaku manusia biasa dengan para utusan Allah, di mana kita tidak diistimewakan dengan adanya pemberian wahyu, sedangkan para utusan Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan keistimewaan diberi wahyu. Ini titik bedanya hanya di itu saja. Bapak dan Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya dikatakan di HPT juga wahum shadiquna. Selain para rasul dan nabinya Allah Subhanahu wa taala itu diberi wahyu, ya, para rasul Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat shadiq, sifat jujur. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di poin yang ke-41 di HPT ini. Di situ disebutkan dalilnya di surah Al-Ahzab ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walamma ra'al mu'minun al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu." Ini sebagai dalil bahwasanya para utusan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat jujur. Itu Allah katakan walamma ra'al mu'minun al-ahzab, dan ketika orang-orang mukmin ini melihat lawan-lawannya yang bersekutu, ya, qalu, maka mereka berkata hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan utusannya, wa sadaqallahu wa rasuluh, dan telah benarlah atau tidak dustalah Allah dan para utusannya. Jadi para utusan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang melekat dalam dirinya adalah yang pertama jujur, tidak berdusta. Apapun yang diucapkan oleh lisannya para utusan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan satu kejujuran, tidak ada kedustaan daripadanya. Hal ini sebagaimana dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala di surah An-Najm
Allah katakan wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabiullah Muhammad SAW sebagai Rasul dan Nabinya Allah itu berasal daripada hawa nafsu beliau. In huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi apa yang disampaikan, apa yang dikeluarkan dari lisannya merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat pertama yang melekat dalam diri seorang Rasul, yaitu jujur. Selanjutnya, selain jujur, sifat yang melekat dalam diri seorang Rasul adalah umana'u atau jamak min al-amanah, yaitu dapat dipercaya. Ya, selain jujur, para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat amanah atau dapat dipercaya. Hal ini dalilnya dapat dilihat di poin ke-42, yaitu di surah Maryam ayat ke-41. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Wadhkur dan perhatikanlah fil kitabi Ibrahim akan Nabiullah Ibrahim dalam kitab innahu kana siddiqon nabiyya. Sesungguhnya dia merupakan seorang yang siddiq dan menjadi seorang Nabiullah, nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua sifatnya adalah percaya. Sebagaimana Nabiullah Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi seorang Rasul, beliau sudah digelari dulu oleh orang-orang Quraisy yaitu dengan Al-Amin, yang terpercaya. Ini yang mengklaim, yang menjuluki bukan dari kalangan orang-orang yang beriman, tapi justru dari musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang kafir, menjuluki Nabi kita Muhammad SAW sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Ini merupakan sifat yang melekat dalam diri seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, selain dia siddiq, jujur, amanah, yang ketiga juga muballihuna risalata. Para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sering yang dikenal kita kata tabligh, itu menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya ini bisa dilihat di poin yang ke-43. 43 di situ ada surah Al-Ahzab ayat ke-39. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallaha wa kafa billahi hasiba. Ini sebagai dalil bahwasanya para utusan Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat tabligh, menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu terdapat di surah Al-Ahzab ayat 39. Allah katakan alladzina yuballighuna risalatillahi. Mereka para utusan Allah Subhanahu wa taala itu telah menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan agama-agamanya Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhshawnahu wala yakhshawna ahadan illallah, dan mereka takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tidak ada sesuatu yang ditakuti illallah kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala itu yang nanti akan menghisab atau menghitung setiap amal perbuatan seorang hamba. Ini yang ketiga Bapak Ibu sekalian, sifat yang melekat dalam diri seorang Rasul. Yang pertama ada jujur atau siddiq, yang kedua ada amanah ataupun dapat dipercaya, yang ketiga ada
Apa tadi? Tabligh atau menyampaikan. Dan yang keempat juga dikatakan di HPT tertulis juga futona'u yafhamuna wa yufhimun. Selain 3 sifat yang melekat dalam diri seorang Rasul Allah, yang keempat adalah para utusan Allah Subhanahu wa taala itu mereka cerdas sehingga dapat memahami perintahnya Allah sekaligus dapat memahamkan perintah dan syariat Allah. Nah, kita kan beda Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita membaca artikel atau membaca buku, kita paham, tapi kadang-kadang belum bisa memahamkan orang lain. Tapi utusannya Allah Subhanahu wa taala mampu memahami perintah dan syariat Allah dan mampu pula untuk memahamkan kepada kaumnya. Ini sifat yang keempat adalah cerdas, atau kita sebut atau sering kita kenal dengan kata fatonah. Nah, itulah beberapa sifat yang melekat dalam diri seorang Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya dikatakan di HPT juga wa annahum basyarun ya'tarihim ma ya'tari sairul afrod, bahwasanya mereka para utusan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia ya'tarihim yang mereka mengalami ma ya'tari sairul afrod, hal-hal yang juga dialami oleh manusia biasa. Jadi kalau kita selaku manusia biasa mengalami sakit, para utusan Allah dan para nabinya Allah juga pernah merasakan sakit. Kita pernah merasakan sedih, para utusan Allah dan para nabiullah juga pernah merasakan sedih. Bahkan dalam sirah nabawiyah itu sangat-sangat terkenal, ada tahun yang sering dikenal dengan Amul Huzn, tahun kesedihan, di mana di tahun yang sama meninggallah 2 sosok supporternya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada Abu Thalib, paman beliau yang menjadi bempernya beliau untuk mendakwahkan ajaran Islam kepada umat manusia. Di tahun yang sama, ya, tahun 10 pada tahun kenabian, meninggal pula lah istri tercinta beliau yaitu Khadijatul Kubro, sebagai supporter sekaligus ya orang yang sangat-sangat dekat dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di tahun itu dikenal dengan nama Amul Huzn. Beliau sedih. Sebagaimana kita juga kadang-kadang kalau ditinggal wafat orang yang kita cintai juga merasakan kesedihan. Jadi tidak ada beda. Bedanya cuma satu tadi. Mereka diberi wahyu, kita tidak diberi wahyu. Itu saja. Mereka sedih ya juga sebagaimana kita sedih. Mereka gembira ya sebagaimana kita juga gembira. Bapak dan Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, hal ini sebagaimana termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bisa dibuka di poin ke-45, yaitu di surah Al-Kahfi. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid." An-Nama nggih, di sini dikasrohkan, nanti bisa dikoreksi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini sebagai dalil bahwasanya para utusan Allah, para nabiullah juga seperti halnya kita merasakan sedih, senang, takut, itu ya. Sebagaimana kita juga merasakan hal yang sama. Takut juga sama, sebagaimana kemarin dijelaskan dalam tafsir yang disampaikan oleh Ustaz Su'ali. Di saat Nabiullah Musa alaihissalam menghadapi penyihir-penyihirnya Fir'aun, itu kan beliau sempat merasakan ketakutan, ya, grogi lah, dikepung banyak orang gitu ya, banyak tukang sihir.
Nabiullah Musa alaihissalam juga sempat merasakan grogi, khawatir, takut. Tapi Allah kuatkan hati beliau sehingga tongkat yang ada dalam tangan beliau dilemparkan menjadi ular, melibas seluruh ular-ular yang dilemparkan oleh para penyihirnya Fir'aun. Nah, kita kembali dari sini Bapak Ibu sekalian, di surah Al-Kahfi ayat 110 ini menjadi dasar dan dalil bahwasanya memang para utusan Allah Subhanahu wa taala itu seperti halnya kita, mengalami apa yang juga kita alami. Bapak dan Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya dikatakan juga di HPT ini, wa minar rusuli alladzina waradat asma'uhum fil Qur'an. Di antara para rasul Allah Subhanahu wa taala ini ada yang namanya tersebut di dalam Al-Qur'an. Ada siapa saja? Hum, mereka itu ada Adam, Nabi Adam. Yang kedua Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Lut, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas. Kalau di sini di fathah Alyasa atau boleh Ilyasa, ya. Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad alaihimus salatu wassalam. Ini kita tatkala TK ataupun PAUD sudah diajari, bahkan sudah hafal, ya. Bahkan sempat dilakukan biar cepat-cepat hafal, ya. 25 nama nabi dan rasul. Dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Muhammad salawatullahu alaihim. Nah, hal ini dasarnya apa? Dasarnya coba dilihat di poin ke-46. Biar kita nggak ngarang. Karena HPT ini ya rujukannya Al-Quran dan As-Sunnah. Coba di poin ke-46 di situ dijelaskan di surah An-Nisa ayat ke-163, maaf. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhim wan nabiyyina min ba'dihi wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Haruna wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura." Ini sebagai dalil dan dasar bahwasanya ada nama-nama para rasul Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah sebutkan namanya di dalam Al-Qur'an. Yang tadi kalau kita jumlah ya kurang lebih 20 berapa? 5 gitu ya. Itu ada di salah satunya surah An-Nisa ayat 163. Bapak dan Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya dikatakan juga di dalam kitab HPT ini, wa minhum man lam yaksushumullahu alaina. Dari 25 nama nabi dan rasul yang disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an, wa minhum, dan di antara mereka ya, man lam yaksushumullahu alaina. Ada nama-nama nabi dan rasul yang tidak diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi yang kita tahu kan hanya 25 nama nabi dan rasul. Ternyata ada nabi-nabi dan ada rasul-rasul yang tidak diceritakan, tidak dikisahkan namanya di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Coba bisa dilihat, dalilnya ada di poin ke-47. Dalilnya ada di poin ke-47. Nanti bisa dilihat. Artinya di sini Bapak Ibu sekalian, ada memang nama-nama nabi dan rasul yang di situ Allah tidak kisahkan atau ceritakan nama-namanya.
Kalau mungkin kita pernah dapat pengetahuan dari guru-guru kita, jumlah nabi itu ada berapa, Pak? Ada yang mengatakan 124.000 orang katanya. Kata guru-guru kita yang sudah pernah menjelaskan. Sedangkan Rasul itu ada yang berjumlah 315. Maka kadang-kadang kalau ada soal berapa jumlah Nabi dan Rasul, Nabi ada 124.000 orang, Rasul 315 orang. Dasarnya dari mana? Dasarnya ada di hadisnya Rasulullah SAW. Ini ada beberapa riwayat Bapak Ibu sekalian yang menjelaskan jumlah Nabi dan Rasul. Salah satunya riwayat yang dikemukakan oleh Abu Umamah radhiyallahu an, bahwasanya qultu ya Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, kam wafa iddatul anbiya, wahai Rasul, kira-kira berapa sih jumlah para nabinya Allah Subhanahu wa taala? Maka mendapatkan pertanyaan demikian, Rasulullah SAW mengatakan qala mi'atu alfin wa arba'atu wa ishruna alfan. Rasulullah mengatakan jumlahnya Nabi itu ada sekitar 124.000. Warrusulu, sedangkan jumlahnya para rasulnya Allah Subhanahu wa taala min dzalika salasu mi'atin wa khamsatin asyara jam'an ghafiron. Sedangkan jumlahnya Rasulnya Allah itu ada sekitar 315 orang. Akan tetapi hadis ini meskipun diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tapi didoifkan atau dilemahkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Dan nanti masih ada beberapa riwayat Bapak Ibu sekalian yang menjelaskan jumlahnya Nabi itu berapa dan jumlahnya Rasul itu berapa. Tapi kita tidak usah pusing Bapak Ibu sekalian, yang kita yakini pokoknya jumlah Nabi dan Rasul itu tidak sedikit, pokoknya akeh itu ya. Entah berapanya itu wallahu a'lam, Allah saja yang tahu makhluknya itu nabinya berapa, rasulnya berapa. Nggak usah mumet-mumet kira-kira jumlah Nabi sih pira ya, harus usah, daripada mikiri sing terlalu mendalam itu ya. Makanya apa yang ada disampaikan dalam hadis Nabi dan apa yang sudah tertuang dalam kitab suci Al-Quran, itulah yang kita menjadi keyakinan kita. Nggak usah terlalu pusing memikiri jumlah pastinya Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita sampaikan hanya sekedar sebagai pengetahuan saja. Bapak dan Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya di HPT juga dikatakan wa immin ummatin illa khala fiha nadhirun, dan tiada umat yang terdahulu melainkan pernah kedatangan nadhirun. Di sini diterjemahkan dengan seorang nabi. Jadi tidak ada satu umat pun yang di situ tidak ada nabinya. Seluruh umat itu sudah pernah kedatangan seorang nadhir, pemberi peringatan. Kalau di sini diterjemahkan dengan nabi. Makanya jumlahnya nabi banyak, jumlahnya utusan Allah juga banyak. Banyaknya berapa? Wallahu a'lam bishawab. Hal ini sebagaimana coba dibuka poin ke-48. Poin yang ke-40. Ya, 48. Sebagai dalil bahwasanya seluruh umat terdahulu itu pernah kedatangan seorang nadhir atau seorang pembawa peringatan, yaitu nabi. Di poin ke-48 di situ diterangkan dalilnya ada di surah Fatir ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa im min ummatin illa khala fiha nadhirun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna arsalnaka bil haqqi, sungguh telah aku utus engkau Muhammad basyiron wa nadhiron, itu untuk memberi kabar berita gembira sekaligus untuk memberi peringatan.
wa im min ummatin ila khala fiha nadhirun, dan tidak ada sesuatu umat yang dahulu kecuali telah datang nabi untuk menjadi seorang pemberi peringatan. Ini menjadi dasar bahwasanya seluruh umat, baik umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah pernah kedatangan yang namanya nabi atau para utusan Allah sebagai pemberi peringatan atau pembawa berita kabar gembira. Bapak dan Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan terakhir dikatakan waqad ayyadahumullahu bil ayati wal mu'jizati al bahirati, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengokohkan, meneguhkan mereka para utusannya dengan beberapa pembuktian dan segala macam mukjizat yang al-bahirah, yang nyata. Maka kalau kita belajar, mungkin sudah pernah disampaikan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ada beberapa para rasul Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan mukjizat. Ya. Nabiullah Ibrahim mukjizatnya napa? Astagfirullah, malah saya yang lagi. Nabiullah Ibrahim mukjizatnya dibakar tidak hangus gitu ya. Terus Nabiullah Musa alaihissalam, ya, tongkatnya pada saat dilemparkan dapat berubah menjadi ular. Tatkala tongkatnya dipukulkan di laut terbelah gitu ya, sehingga menjadi jalan untuk Nabiullah Musa dan pengikutnya selamat dari kejaran Fir'aun. Nah, ini juga yang membedakan antara para nabi, para rasul dengan kita. Mereka diberikan mukjizat sedangkan kita tidak. Kalau kita punya tongkat dipukulkan di laut, kira-kira lautnya belah apa mboten, Bu? Jarang. Ini sakti tenan ya, ada orang seperti itu. Maka salah satu titik bedanya mereka para rasul Allah, para nabiullah itu diberikan mukjizat. Bapak dan Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini ada tambihun atau perhatian. Ini bisa kita baca sekilas bahwasanya terkait dengan mukjizat yang Allah berikan kepada para utusannya, bahwa dikatakan di HPT laqad sabata bi anna mimma tatanawaluhu al-qudratu al-ilahiyah, bahwasanya merupakan suatu kebenaran ya, bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dapat mengadakan hal-hal yang menyimpang dari hukum kebiasaan manusia. Seperti tadi kita contohkan, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu memiliki mukjizat dari Allah, dibakar tidak hangus. Sifatnya api itu adalah panas. Menurut logika manusia biasa, kalau ada orang dibakar di tengah kobaran api, kira-kira hangus apa malah justru selamat? Hangus menurut logika kita selaku manusia biasa. Tapi karena itu mukjizat yang Allah berikan kepada nabinya, kepada utusannya, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan utusannya dari kobaran api yang sifat dasarnya panas. Ini sebagaimana coba dibuka di poin ke-50. Dalilnya ada di surat apa coba ini? Poin ke-50, surah Al-Anbiya ayat 69. Ini Allah mampu dengan kuasanya ya membuat hal-hal yang menyimpang ataupun tidak sesuai dengan logika manusia. Salah satunya sifat api tadi itu yang menjadi mukjizatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anbiya ayat 69? Allah katakan qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada api selaku makhluknya Allah, ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman, jadilah engkau itu dingin dan selamatkanlah ala Ibrahim, utusanku yaitu yang bernama Ibrahim alaihis salam. Jadi dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu menjadikan apapun yang Allah mau.
salah satunya tadi sifatnya api itu yang harusnya panas tapi dapat mendinginkan dan mampu menyelamatkan utusannya yang bernama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bapak dan Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah mungkin beberapa penjelasan yang ada di dalam HPT ini. Selanjutnya nanti bisa dibaca kembali, bisa diulas kembali. Intinya Bapak dan Ibu sekalian, dari apa yang kita sampaikan terkait dengan bab al-imanu bir rusul, pertama kita tentu harus yakin secara hakul yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus utusannya, mengutus para anbiya-Nya untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Dan sifat-sifatnya sebagaimana yang tadi kita sampaikan itu nanti kita menjadi suatu pengetahuan bahwasanya itulah para utusannya Allah, para nabinya Allah yang juga sama seperti halnya kita, sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Bapak dan Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin demikian saja apa yang dapat kami sampaikan. Apabila ada perkataan, penjelasan, pemaparan yang di situ banyak kekurangan, mohon sekiranya bisa dimaafkan. Mari kita sama-sama akhiri dan tutup kajian pada kesempatan sore menjelang malam hari ini dengan sama-sama melafadzkan kalimat tahmid dan kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.